apa kabar pemirsa semuanya? Semoga tetap sehat dan juga pastinya tetap semangat. Senang sekali di kesempatan kali ini bersama dengan saya Nabila Arin kembali menjumpai Anda di Anjang Sana. Ngobrol santai, ngobrol asik seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Kali ini pemirsa kami akan mengajak Anda untuk boleh berdiskusi bersama terkait dengan pemberdayaan Pok Darwis dalam rangka pengembangan objek wisata. Nah, ngomongin soal pengembangan objek wisata, pemirsa, tentunya ini dibutuhkan adanya kreativitas, inovasi dan juga sinergi dari lintas sektor. Tidak hanya pelaku wisata saja, tidak hanya pemerintahan saja, tapi juga tentunya dari wisatawan itu sendiri. Dan pastinya dengan adanya pemberdayaan dan juga pendampingan terhadap Pok Darwis, ini menjadi salah satu strategi yang paling top tier untuk dapat mendukung pengembangan serta keberlangsungan dari objek wisata tersebut. Apalagi kalau kita lihat pemirsa semuanya di Yogyakarta ini banyak sekali pilihan destinasi wisata tersebar di 4 kabupaten 1 kota. Mulai dari wisata kuliner, wisata sejarah, wisata alam dan lain sebagainya, semua ada, tinggal pilih. Nah, di salah satu kabupaten di Yogyakarta, di Bantul tepatnya, ada salah satu destinasi wisata menarik yaitu Goa Surocolo. Nah, selain juga dapat dinikmati karena keindahan alamnya yang terletak di daerah perbukitan, Goa Surocolo ini juga menyimpan cerita sejarah di balik indahnya alam yang ada. Kira-kira seperti apakah pemberdayaan Pok Darwis di destinasi wisata Goa Surocolo terus dilakukan sebagai upaya untuk pengembangan objek wisata. Kita akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dengan ketiga narasumber kita kali ini. Namun sebelumnya jangan lupa pemirsa semuanya, apapun kegiatan Anda, tetap patuhi protokol kesehatan. Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan dan batasi mobilitas. Baiklah, kalau begitu langsung saja saya akan menyapa terlebih dahulu ketiga narasumber kita yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Sudah hadir bersama kami beliau Wakil Ketua DPRD DIY, ada Bapak Suharwanto. Bapak, apa kabar? Baik-baik, salam sehat kita semuanya. Baik, salam sehat, semangat Pak Suharwanto. Semangat selalu. Semangat selalu. Pastinya. Terima kasih Bapak matur nuwun. Saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kita berikutnya. Beliau Kepala Bidang Kapasitas Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Ada Ibu Titik Sulistiani. Bu Titik, kabar baik Ibu? Baik, Mbak Arin. Sehat selalu Ibu Nge? Semua sehat ya, tetap semangat. Pastinya. Baik, matur nuwun Ibu Titik, terima kasih semangatnya kali ini. Saya ingin menyapa narasumber kita berikutnya telah bergabung bersama kami di sini. Beliau Koordinator Kelompok Sadar Wisata Kampung Surocolo. Ada Bapak Sukijan. Bapak, kabar sehat, kabar baik? Kabar baik Mbak, semangat, salam sehat untuk Bapak Suharwanto dan Ibu Titik Sulistiani. Baik, terima kasih Bapak. Salam sehat, salam semangat untuk semuanya ya yang bergabung pada kesempatan kali ini, para narasumber dan juga pastinya seluruh pemirsa yang menyaksikan bincang-bincang dalam Anjang Sana kali ini. Kalau begitu langsung saja, tadi kita sudah sedikit menyampaikan bahwa memang betul sekali pendampingan Pok Darwis ini menjadi salah satu kunci untuk pengembangan objek wisata di Yogyakarta. Saya akan memulai perbincangan bersama dengan Pak Sukijan terlebih dahulu nggih Bapak. Tadi Bapak sedikit cerita tentang Pok Darwis Kampung Surocolo, kemudian potensi yang dimiliki dari Goa Surocolo, kemudian juga termasuk cerita sejarah di baliknya. Mungkin boleh Bapak diceritakan terlebih dahulu Goa Surocolo itu wonten pundi Bapak, di mana, kemudian apa aja sih Pak yang bisa dinikmati di Goa Surocolo ini? Monggo Bapak Sukijan. Baik Mbak Arin, perkenankan. Pertama saya akan perkenalkan diri, saya dari salah satu di antara pengelola destinasi wisata Surocolo, Jepang. Perlu kami sampaikan bahwa sebenarnya ini kalau menyebut Kampung Surocolo harus dirangkai dengan Jepang, karena destinasi yang ada di sana itu adalah satu paket antara Surocolo dengan Jepang itu sendiri. Jadi Kampung Surocolo itu berada di Dusun Poyan,
Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Bundung, Kabupaten Bantul. Letaknya di sebelah selatan kota Yogyakarta, kurang lebih 24 km dan 17 km dari kota Bantul, Mbak. Di sana memang tempatnya sangat unik, karena konon di Surocolo ini menyimpan banyak cerita sejarah. Di antaranya terkait dengan sejarah-sejarah pada masa lampau, yaitu pada masa pemerintahan kerajaan Mataram Hindu maupun Mataram Islam, sampai dengan pada waktu pendudukan tentara Jepang yang waktu itu menduduki kota Yogyakarta pada bulan Maret tahun 1942. Sehingga kami mengemas terkait dengan destinasi wisata ini memang tidak hanya khusus wisata sejarah tentang Gua Surocolo, tetapi lebih luas lagi, yaitu Gua Surocolo yang di situ melegenda banyak menyimpan sejarah, sangat berpotensi untuk kita gali, kita kembangkan, dan kita kemas menjadi ikon wisata sejarah di wilayah Sidoarjo itu sendiri. Baik, Bapak, terima kasih. Artinya sekali lagi ini bukan hanya sekedar keindahan alam saja ya Pak ya, tapi ada cerita sejarah di balik indahnya Gua Surocolo ini. Terkait dengan Pok Darwis tadi, Pak Sukijan, mungkin boleh diceritakan Bapak sudah sejak kapan Pok Darwis ini berdiri, kemudian bagaimana keanggotaannya, dan apa aja sih Pak kegiatan dari Pok Darwis yang ada di desa, yang ada di Kampung Surocolo ini? Pok Darwis Kampung Surocolo ini keberadaannya adalah lokal yang terbentuk dari kawan-kawan dari Petubuhan Poyan sama Petubuhan Ngerco, satu desa Sidoarjo, Kecamatan Bundung. Jadi ada sebuah tradisi ritual yang sifatnya turun-temurun sejak nenek moyang dahulu, yang disebut dengan nyadran. Nah, mengawali dari kegiatan nyadran itu, kemudian sering antara pemuda-pemudi Dusun Ngerco dan Poyan itu berkumpul-kumpul. Semenjak kemudian ada legal formal terkait pendirian lembaga sosial non-profit yang kita sebut Pok Darwis, kemudian kawan-kawan yang ada di Dusun Ngerco dan Poyan ini berinisiasi untuk membentuk satu organisasi yang kita sebut Pok Darwis. Baik, Bapak. Baik, terima kasih. Ya, lembaga itu berdiri pada bulan Desember 2014, Bapak, kemudian? Anggota kami sebanyak 68 orang. Organisasi kami itu dinaungi sebuah badan hukum yang berbentuk koperasi. Ya, artinya kita mengacu pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugijan. Tadi disampaikan ya Pak, dari tahun 2014 awalnya dari kumpul-kumpul, akhirnya menjadi suatu kelompok yang ternyata juga bisa memajukan sektor pariwisata yang ada di Kampung Surocolo. Terima kasih Pak Sugijan. Saya ingin beralih terlebih dahulu ke Bapak Suharwanto. Bapak tadi melihat ya Pak potensi yang luar biasa di salah satu kabupaten di Jogja, di Bantul tepatnya, ada Kampung Surocolo yang ternyata menyimpan keindahan alam sekaligus juga ada cerita sejarah di baliknya. Bapak dari Dewan sendiri, Pak, dari Legislatif melihat potensi yang dimiliki Kabupaten Bantul, kira-kira apa saja sih Pak yang masih bisa dioptimalkan dalam sektor pariwisata? Ya, kalau dari sisi pengelolaan memang semacam Surocolo Gua Jepang ini sangat banyak tersebar di seluruh DIY, yang namanya CBT, Community Based Tourism, atau pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Artinya masyarakat menjadi pelaku utama dari pengembangan sebuah destinasi wisata. Dan inilah pentingnya Pok Darwis
karena Pok Darwis adalah lembaga yang memang menjadi cara dari pemerintah maupun pemerintah daerah untuk bisa memfasilitasi, mendukung, dan mengembangkan pariwisata di berbagai wilayah dalam rangka untuk mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat. Saya kira semacam Go Jepang ini harus selalu menjadi bijikan atau fokus dari pemerintah daerah untuk bagaimana mendampingi, memfasilitasi Pok Darwis agar mampu untuk mengasah daya tarik wisatanya, untuk lebih mampu untuk menyiapkan atraksi-atraksinya, dan juga bagaimana bisa mengangkat standar layanan bagi wisata. Saya kira ini semua menjadi bagian dari daya tarik, dan ini harus lebih fokus untuk bisa ditangani oleh pemerintah daerah dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat agar pariwisata ini betul-betul bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat sendiri. Ya, baik Bapak. Artinya tadi kalau melihat apa yang disampaikan bahwa tidak sekedar destinasi alam saja, tapi juga ada cerita yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk menikmati suatu objek wisata. Begitu Pak Suharwanto. Kita akan lanjutkan nanti ya. Bapak, setelah ini kita akan jeda jenak Bapak Ibu dan juga pemirsa semuanya. Tetaplah bersama kami di Anjang Sana. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai, ngobrol asyik seputar pariwisata Jogja. Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Melanjutkan kembali tadi perbincangan kita seputar pemberdayaan Pok Darwis dalam rangka pengembangan objek wisata. Kembali saya ingin berbincang tadi masih bersama dengan ketiga narasumber kita, Bapak Suharwanto, Ibu Titik dan juga Bapak Sukijan. Melanjutkan tadi Pak Suharwanto terkait dengan ternyata saat ini destinasi wisata tadi dengan mengkombinasikan keindahan alam dan juga cerita sejarah di baliknya ternyata menjadi satu daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Kira-kira Bapak di Jogja sendiri banyak nggak sih Pak sebenarnya objek-objek wisata atau barangkali potensi yang kita bisa berikan storytellingnya, mungkin tidak melulu soal destinasi ya Pak ya, tapi juga menjadi satu daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Peluangnya seperti apa Pak Suharwanto kira-kira melihatnya? Ya, saya kira Jogja ini basis daya tarik wisatanya ada alam dan juga budaya. Dan untuk budaya saya kira luar biasa Yogyakarta, baik itu sejarah maupun keseharian masyarakat masih sangat menarik bagi wisatawan dari luar Jogja. Dan saya kira banyak pendapat-pendapat dari masyarakat di luar Jogja bahwa Jogja ini selalu ngangeni, selalu membuat rindu untuk bisa hadir di Jogja karena memang budayanya. Dan saya kira banyak sekali daya tarik yang mungkin selama ini juga belum diasah secara baik, kemudian belum ditampilkan secara baik, belum dikemas secara baik, sehingga yang sesungguhnya menarik itu masih belum maksimal untuk bisa menjadi daya tarik wisata di Jogja. Dan mungkin teman-teman Pok Darwis lah yang nanti mestinya untuk bisa lebih mengemas semua ini, mengemas berbagai daya tarik, baik itu alam maupun budaya, untuk menjadi sebuah daya tarik wisata yang memang selalu dirindukan oleh masyarakat dari luar Yogyakarta. Saya kira itu Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Suharwanto. Artinya banyak potensi yang masih bisa terus dioptimalkan ya Pak ya. Terutama juga melalui masyarakat yang ada di tempat wisata itu sendiri, yang pastinya juga tahu potensi apa kira-kira yang bisa terus dikembangkan dan dioptimalkan. Terima kasih Pak Suharwanto. Saya beralih ke Ibu Titi. Ibu, tadi kita melihat bahwa ternyata juga di Surocolo ini selain dinikmati keindahan alamnya, juga ada cerita di balik keindahan alam yang dimiliki. Nah, terkait dengan dukungan dari dinas sendiri Ibu, kira-kira bagaimana terkait dengan pengoptimalan dan juga pengembangan dari destinasi tersebut Ibu, terkait barangkali dengan accessibility-nya, kemudian juga fasilitas amenities-nya Bu ya, dan juga apakah juga ada upaya-upaya untuk mendukung atraksi yang ada di desa wisata dan juga di kampung wisata tersebut Ibu? Terima kasih. Pertama seperti Pak Suharwanto bahwa
daerah istimewa Yogyakarta ini dalam pengembangan maupun pembangunan kepariwisataan selalu melibatkan masyarakat, berbasis masyarakat. Dengan tujuan memang untuk pemberdayaan masyarakat ini untuk pertama adalah mensejahterakan masyarakat, yang kedua adalah biar sustainable, berkelanjutan, pariwisata yang berkelanjutan. Kemudian kami juga sudah ada kebijakan dari Pemda, yaitu Pergub nomor 40 tahun 2020, bahwa Pok Darwis itu nantinya dibentuk di satu desa satu Pok Darwis. Itu untuk mengelola apa yang potensi-potensi apa yang ada di desanya itu bisa dikelola, dikembangkan untuk menjadi suatu destinasi wisata. Nah, ini siapa yang nantinya sebagai motivator itu adalah Pok Darwis. Jadi nantinya Pok Darwis ini Pergub nomor 40 tahun 2020 itu nanti akan SK-nya ini akan ditandatangani oleh Bapak Gubernur. Nah, ini akan memberikan bahwa Pok Darwis ini adalah uji tombak bagaimana dia nantinya bisa memberikan program-program di desanya itu untuk menjadi suatu destinasi. Nah, inilah pemberdayaan yang dilakukan Pemda dengan pendampingan Pok Darwis. Jadi mulai bagaimana Bupati bisa membuat program di desanya, misalnya tadi di Kampung Surocolo ini sangat potensinya. Jadi karena yang mengelola masyarakat, tentunya kita harus tetap mendampingi agar bagaimana SDM yang mengelola destinasi tersebut itu mempunyai berkualitas. Jadi destinasinya di sana itu perlu ke sana, bagus sekali. Pemandangannya alam luar biasa. Bahkan ada salah satu kuliner, kalau nggak salah minuman, itu sebetulnya bagus. Itu di puncak Surocolo itu ada iya Pak, demikian ya. Itu ada tayangan. Nah, ini kalau dibuat storytelling itu pasti akan menarik. Karena benar-benar sejarah, alamnya dapat, gayanya dapat. Baik, terima kasih Bu Titi. Tadi disampaikan juga bahwa ternyata memang pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu kunci ya Bu untuk bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Namun kami juga yakin pastinya selain itu kita juga pengen tahu nih dari Pak Sukijan, pemberdayaan masyarakat selain juga bisa mengoptimalkan potensi yang ada, pasti juga ada banyak manfaat yang bisa didapatkan Pak Sukijan. Sejauh ini Bapak dengan ada pengelolaan kelompok sadar wisata, kemudian pengoptimalan potensi yang dimiliki, manfaat apa saja sih Pak Sukijan yang sudah dirasakan oleh masyarakat di sekitar Gua Surocolo? Ya, Bapak mungkin bisa di-unmute dulu Bapak. Jadi terkait dengan pendampingan dari swasta maupun dari pemerintah sendiri, tentu kami sangat mengharapkan karena itu memang menunjang untuk kami lebih bisa mengemas membranding terkait dengan destinasi wisata itu bisa menjadi destinasi wisata yang layak jual, Mbak. Karena selama ini memang kami bersama teman-teman itu dalam hal mengemas dan mengelola destinasi wisata itu tentu kurangnya pemahaman ataupun pengetahuan terkait dengan pengelolaan destinasi wisata. Sehingga ini menjadi faktor utama ketika kita kemudian ingin menjadikan destinasi wisata itu bisa lebih menarik terhadap wisatawan. Namun karena keterbatasan, sehingga pengelolaan itu seolah-olah hanya seperti tradisional. Jadi bisa dibilang kurang menarik. Nah,
terkait dengan hal-hal yang demikian, tentu kami sangat berharap untuk pihak-pihak terkait bisa memberikan edukasi support terhadap kami agar kami juga bisa lebih lihai di dalam mengemas dan membranding tentang wisata itu sendiri. Kalau kemudian dari sisi manfaatnya, kita memang di Suracolong Gua Jepang ini belum merasakan goalnya ataupun outputnya. Karena apa? Karena ya memang seolah kita baru di tahap awal, sehingga ini belum bisa merasakan manfaatnya. Namun kami yakin bahwa sebenarnya di Suracolong Gua Jepang ini apabila dikemas dengan baik, dengan bagus, akan mempunyai nilai plus, karena yang namanya di puncak Gua Jepang itu yang sekarang kita namai dengan Puncak Kayangan itu panorama alamnya sangat indah, Mbak. Sehingga kita lihat di daerah-daerah lain itu hampir belum ada kalau di Bantul. Baik. Di DIY pada umumnya. Karena apa? Karena di Kayangan Gua Jepang ini kita bisa melihat view ke laut, kemudian ke lembah persawahan, kemudian ada view yang mengarah ke kota. Jadi satu-satunya lokasi atau destinasi wisata yang ada di Bantul ini ya terletak di Suracolong Gua Jepang. Hanya saja lagi-lagi terkait dengan kapasitas atau kemampuan dari SDM Pak Darwis sendiri yang kurang mahir, sehingga ini menjadi faktor utama penghambat. Mestinya Suracolong Gua Jepang ini dengan cepat kita bisa jual sebagai wisata yang skopnya adalah dunia, tidak hanya nasional saja. Namun ya itu tadi, karena hal yang menghambat terkait pengetahuan, sehingga memang perlu sangat mengharapkan adanya dukungan support dari Pak di pemerintah. Baik, terima kasih Bapak Sukijan. Tadi artinya sekali lagi potensinya banyak, luar biasa, tinggal PR-nya bagaimana SDM terus dikembangkan dan juga pastinya bagaimana membuat kemasan branding yang menarik dari Gua Suracolong. Nanti ya Bapak, kita akan lanjutkan setelah ini. Ibu dan juga Bapak serta pemirsa, kita jeda sejenak, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Anjang Sana. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol asyik seputar pariwisata Jogja, persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih seputar bagaimana pemberdayaan Pak Darwis ini bisa menjadi salah satu cara untuk mengembangkan objek wisata. Kembali bersama ketiga narasumber, Bapak Suharwanto, Ibu Titi, dan juga Bapak Sukijan. Saya kembali ke Bapak Suharwanto. Bapak, tadi disampaikan oleh Bapak Sukijan bahwa ternyata dengan potensi yang dimiliki, keindahan alam yang ada, cerita yang menarik, salah satu kendala adalah bagaimana mungkin dari Pak Darwis itu sendiri atau sumber daya manusia yang ada ini masih perlu terus dioptimalkan. Barangkali terkait pemanfaatan teknologi digital, kemudian bagaimana membuat kemasan yang menarik, branding yang oke. Kira-kira apa sih Pak Suharwanto yang bisa kita lakukan untuk mengoptimalkan dari kapasitas SDM yang ada, Bapak? Menurut saya sebetulnya pemerintah daerah, baik kabupaten maupun DIY, sudah banyak melakukan pendampingan, pemberdayaan kepada teman-teman Pak Darwis. Hanya mungkin masih beberapa hal kendala yang sebetulnya memang di berbagai level ya. Ada kendala di level Pak Darwis sendiri. Mungkin konsolidasi ataupun komunikasi itu belum terjalin dengan baik, sehingga ada Pak Darwis, ada pengelola wisata, ada pihak-pihak yang mestinya berperan bersama ini belum terkonsolidasi, belum terangkum dengan baik ya. Kemudian peran dari pemerintah desa itu juga penting, karena juga pemerintah desa harus mampu juga menjadi bagian dari pengungkit
atau pendorong bagi tumbuh berkembangnya sebuah Pok Darwis itu. Nah ini semua saya kira selalu harus dicari solusinya, dicari titik temunya agar kemudian konsolidasi ataupun penyatuan peran berbagai pihak ini bisa terpadu dan bisa saling mendukung. Dan ini saya kira penting sekali untuk dilakukan. Mungkin begitu, Mbak. Ya, baik Pak Suharwanto, artinya sinergi ini menjadi salah satu kunci ya Bapak untuk pengoptimalan dari potensi yang dimiliki. Terima kasih Bapak. Kembali lagi ke Ibu Titi. Ibu, tadi sempat disinggung sedikit terkait dengan kemasan, branding. Nah, kira-kira Bu Titi, kemasan seperti apa sih Ibu, branding seperti apakah yang kira-kira menarik untuk dapat meningkatkan daya tarik dari wisatawan itu sendiri, apalagi kita berbicara soal cerita sejarah kemudian dikombinasikan dengan keindahan alam. Kemasan seperti apa Ibu yang bisa kita kembangkan? Sebetulnya kalau kita melihat dari beberapa destinasi itu tentu harus branding. Dia di sana apa yang dimiliki yang bisa di-brand. Karena branding ini sangat penting bagi bagi suatu destinasi, sehingga ini memang tidak ada di yang lainnya. Pasti itu akan menarik dan itu dikemas dengan, selain dikemas dengan bagus, ini juga harus dikelola oleh masyarakat dengan baik. Kemudian pengelolaan ini memang membutuhkan skill dan pengetahuan. Bagi sekarang ini sudah zamannya IT, sehingga semua harus bisa branding dan disosialisasikan, diinformasikan, dipasarkan melalui medsos. Itu sangat membantu. Dan saya yakin di Surabaya ini nggak ada yang lain. Pemandangannya cukup indah dan menarik. Cuman ya itu tadi belum dikelola dengan baik. Kemudian kalau untuk pendampingan memang kami masih sangat terbatas karena Pok Darwis yang ada di DIY ini ada sekitar 150-an lebih. Sehingga ini kalau kita mau mendampingi nggak cukup hanya dalam waktu 1 tahun. Sehingga ini memang memerlukan beberapa seperti Pak Suharwanto tadi harus sinergi dengan beberapa pihak. Juga untuk pengembangan kepariwisataan juga tidak bisa hanya dinas pariwisata saja, tapi itu dan biasanya kita sebut dengan pentahelik. Nah ini sehingga semua akan bisa tercover. Ini dalam rangka pandemi ini kita memang sekarang untuk mempersiapkan dulu destinasi, kita siapkan dulu SDM-nya, kita siapkan agar lebih profesional, sehingga memang kami minta dari masing-masing kabupaten kota itu ada destinasi-destinasi yang menjadi unggulan, sehingga ini nanti akan kita verifikasi, kemudian kalau akan kita standarisasikan, kemudian nanti ada sertifikasi, baik itu sertifikasi di destinasi maupun di desa wisata. Nah ini untuk menuju kita menjadi daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara. Ini tujuannya seperti itu, sehingga kita memberikan skill, pengetahuan, dan SDM-nya kita utamakan untuk lebih berprofesional di dalam pengelolaan. Memang perlu banyak kali sehingga kita yang bukan yang lainnya tidak utama, tapi kita memang ingin dapat destinasi yang berkeunggulan dari kabupaten kota ini yang menarik. Kita melaksanakan Pergub 40 tahun 2020 sebetulnya untuk masyarakat, dan nanti tujuannya memang semuanya daerah istimewa Yogyakarta yang dikelola oleh masyarakat ini kita bisa nasional dan masyarakatnya bisa sejahtera.
Iya. Baik, Bu Titi, terima kasih. Tadi disampaikan artinya Ibu ya, pendampingan terus dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada, termasuk pendampingan kepada Pok Darwis ya, banyak Ibu 150 kelompok di Yogyakarta, dan juga salah satunya adalah dengan pemanfaatan teknologi yang ada, media sosial begitu Bu Titi ya. Kita ingin melihat kira-kira bagaimana Pak Sukijan bersama dengan Pok Darwis di Kampung Surocolo ini, apakah sudah mengoptimalkan dari penggunaan teknologi dan digitalisasi media sosial, sejauh mana Bapak penggunaannya Pak Sukijan? Baik Mbak, jadi terkait dengan penggunaan informasi teknologi dalam melakukan promosi wisata di Surocolo Gua Jepang sendiri, memang baru sebatas melalui akun-akun pribadi para pengelola. Jadi seperti ada di Facebook, Instagram, dan lain-lainnya yang mereka tidak semua anggota ini kemudian mampu untuk melakukan promosi atau pemasaran pada khalayak ramai terkait dengan masyarakat luas. Ya, faktornya karena keterbatasan dalam penguasaan teknologi tadi. Oleh karena itu kami memang sangat berharap adanya edukasi terkait dengan penggunaan informasi teknologi dan melakukan promosi terhadap khalayak ramai melalui media sosial yang ada. Seperti itu saya kira Mbak. Baik Bapak, artinya sekali lagi yang menjadi PR, menjadi tantangan adalah terkait dengan pemanfaatan teknologi dan juga tadi ya Bapak, bagaimana sumber daya manusia yang ada bisa lebih optimal dalam mengembangkan potensi yang ada. Mungkin Bapak, kalau saya boleh tanya juga nih Pak Sukijan, tadi disampaikan bahwa untuk promosi sebatas dengan menggunakan akun-akun pribadi ya Bapak. Kira-kira ada nggak Pak rencana kedepannya untuk mungkin mengoptimalkan melalui akun dari ini ya Pak, Kampung Wisata Surocolo atau mungkin melalui media sosial dari Goa Surocolo dan sebagainya. Ada rencana ke situ nggak Pak Sukijan? Ya Mbak, jelas ada, dan ini kami sedang membuat satu akun khusus untuk dimiliki oleh kelompok sadar wisata di Surocolo Gua Jepang sendiri. Nanti lewat akun official itu kita akan lakukan promosi dengan cara-cara yang mungkin lebih lebih seragam, karena ketika barangkali Mbak Arin ketika searching ya di YouTube ataupun di media yang lain, terdapat narasi-narasi yang berbeda-beda. Ini kadang yang menimbulkan kita agak sedikit kebingungan ya. Narasinya berbeda, akunnya berbeda-beda, sehingga ketika kita ingin mengetahui kejelasannya seperti apa itu, justru informasinya masih simpang siur ya Pak. Karena itu kami sedang melakukan atau sedang membuat akun khusus untuk wisata Surocolo Gua Jepang ini, dan nanti akan dikelola oleh salah. Ya, halo? Ya Bapak, ya. Ya, baik Bapak. Ya, tadi ya disampaikan Bapak bahwa memang ada rencana kedepannya untuk membuat akun dari official account gitu ya Pak ya, dari Goa Surocolo, yang harapannya ini bisa memberikan kemudahan informasi bagi para wisatawan yang akan berkunjung, karena tidak bisa kita pungkiri ya Pak, saat ini apalagi kondisinya pandemi, pasti kemudahan akses informasi ini menjadi salah satu pertimbangan bagi para wisatawan untuk bisa menikmati wisata yang ada di Yogyakarta. Terima kasih Pak Sukijan, kita akan lanjutkan nanti setelah ini. Bapak Ibu dan juga pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Anjang Sana. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Anjang Sana, ngobrol santai, ngobrol asyik seputar pariwisata Jogja.
Persembahan dari Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Masih seputar pemberdayaan Pok Darwis untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki objek wisata. Kita kembali bersama dengan ketiga narasumber kita, Bapak Suharwanto, Ibu Titi, dan juga Bapak Sukijan. Kali ini saya ingin ke Ibu Titi terlebih dahulu, nggih. Ibu, ini kira-kira program apa sih Ibu yang bisa diangkat untuk menjadikan Kampung Surocolo ini dengan potensi yang dimiliki menjadi lebih maju lagi? Kaitannya juga Ibu dengan program-program terkait dengan Sustainable Tourism Development. Kira-kira apa yang bisa diangkat, Bu Titi? Ya, untuk sementara memang kita harus ada pelatihan dulu bagi pengelola, kemudian bagaimana untuk pengelolaan itu, manajemen pengelolaannya dulu, kemudian mempersiapkan SDM-nya, kemudian nanti setelah itu ada paket brandingnya, branding apa yang menjadi brand di Suroloyo ini kita angkat, kemudian intinya kita adakan pelatihan pendampingan bagaimana dalam pengelolaan sebuah destinasi, termasuk di situ nanti bagaimana cara untuk membranding, cara untuk mempromosikan. Nah, memang masih awal ini, masih intinya masih dalam rintisan, sehingga perlu ada beberapa yang memang harus dimotivasi. Terutama adalah dalam pengelolaan. Pengelolaan ini memang harus dikelola secara profesional. Yang kedua, karena potensi sudah ada ya Mbak, potensi sudah ada, tinggal bagaimana mengelola, menyiapkan SDM-nya, kemudian baru nanti kita buat branding, dan terakhir adalah promosi. Sehingga promosi ini sudah siap semuanya, sehingga wisatawan datang itu tidak akan kecewa. Dan inilah yang sebetulnya menjadi salah satu itu adalah motivasi dari Pok Darwis itu sendiri sebagai provokator ya, bagaimana desanya itu bisa menjadi destinasi yang sangat menarik bagi wisatawan. Kemudian yang selanjutnya, bahwa pengelolaan ini harus benar-benar profesional, harus ada semangat dulu Mbak, semangat dulu. Jadi masyarakat itu harus ada semangat. Kalau semangat itu pasti akan bisa sustainable, jadi tidak dipaksakan. Tapi dari diri masyarakat sendiri ini punya semangat. Kemudian kita sudah ada budaya gotong royong, kebersamaan, ini juga yang luar biasa. Jadi kalau tidak ada semangat dari masyarakat, kita pemerintah atau siapapun memacu, mendorong, itu pun akan sulit. Tetapi kalau masyarakat sudah punya modal semangat luar biasa, inilah yang kita hanya poles sedikit pasti akan jadi. Yang kedua adalah kebersamaan dan keterbukaan. Ini jelas akan membawa hal yang lebih baik lagi. Dengan adanya pariwisata di Desa Surocolo ini diharapkan memang nantinya akan membawa suatu kegiatan yang positif. Pariwisata itu sebagai pilihan ternyata akan menghasilkan sesuatu yang bisa mensejahterakan atau meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Ini tujuannya. Saya kira begitu, Mbak Arin. Ya, baik. Terima kasih Bu Titi. Artinya juga program-program seperti pendampingan juga terus dilakukan Ibu ya untuk bisa mengoptimalkan dari potensi yang sudah ada, yang kita juga yakin pasti masih bisa terus digali untuk bisa dioptimalkan. Mungkin dari Pak Suharwanto, bagaimana Bapak kira-kira dukungan dari Dewan terkait dengan program-program tersebut ketika kita berbicara soal pendampingan, pelatihan, juga pasti terkait dengan anggaran yang dialokasikan. Kira-kira bagaimana Bapak support dari Dewan sendiri? Ya, karena ini semua bermuara kepada masyarakat, pasti kami di Dewan akan selalu mendukung, akan selalu mendorong teman-teman di pemerintah daerah, di dinas, untuk lebih memberikan fasilitasi, memberikan berbagai pemberdayaan
kepada masyarakat, karena nanti ujung-ujungnya juga ke masyarakat. Hanya memang yang perlu menjadi catatan kita, memang semuanya harus disiapkan, baik itu regulasi maupun juga berbagai hal yang menyangkut kesiapan masyarakat sendiri untuk nanti sesuai dengan aturan mainnya, sesuai dengan porsinya. Karena pembinaan wisata ini kan ada pihak kabupaten, ada pihak provinsi, ada juga pihak di pemerintah pusat, kementerian, dan ini semua harus mengacu kepada regulasi yang ada, dan ya dengan demikian kita bisa bersinergi dengan baik. Jadi kabupaten punya peran apa, yang provinsi perannya di mana, yang di kementerian juga yang mana, bahkan pemerintah desa pun punya peran di titik yang mana. Saya kira kalau semuanya bergerak, semuanya mendukung, ya pasti akan lebih ada percepatan, akan ada pengembangan yang lebih cepat dari apa yang kita harapkan bersama. Dan kami terus terang, ya Dewan ini karena memang banyak untuk masyarakat pasti akan selalu mendukung, baik itu berupa program maupun dengan sekaligus anggarannya. Dan DIY sebagai tempat yang daerah yang memang punya titik keunggulan di pariwisata pasti harus juga punya komitmen, punya keberpihakan kepada pariwisata. Dan nyata-nyatanya memang DIY ini digerakkan oleh pariwisata. Jadi kalau kita kemudian memberikan alokasi anggaran yang cukup, tentu tidak sekedar di dinas pariwisata, pasti daya dukung yang lain, yang mungkin akses jalannya, mungkin pengembangan kebudayaannya, mungkin perdagangannya, mungkin pembinaan industri kecilnya, dan semuanya akan perlu dukungan juga dari anggaran yang pasti nanti akan membutuhkan komitmen kita bersama. Tapi yang jelas dari DPRD DIY, seluruh jajaran DPRD punya komitmen untuk selalu mendukung, selalu mengembangkan pariwisata di DIY, karena inilah salah satu kekuatan ekonomi maupun kekuatan pemberdayaan di masyarakat DIY. Saya kira begitu. Ya, baik Pak Suharwanto, terima kasih. Artinya dari Dewan juga akan memberikan dukungan Bapak untuk pengoptimalan dari potensi yang dimiliki masyarakat. Betul begitu nggih Bapak? Ya, selalu pasti begitu ya. Ya, baik, terima kasih Bapak. Mungkin kembali lagi ke Bapak Sugijan. Tadi Bapak kita melihat bahwa dari dinas juga memberikan dukungan yang penuh, kemudian juga dari Dewan juga memberikan dukungan untuk pengembangan potensi yang dimiliki. Sekarang mungkin dari Pak Sugijan sendiri, Bapak mewakili dari Pok Darwis di Kampung Surocolo ya. Bapak kira-kira apa yang dukungan seperti apa yang diharapkan dari pemerintah maupun dari dinas sehingga potensi yang dimiliki dari Kampung Surocolo ini bisa terus dioptimalkan, termasuk tadi Bapak terkait dengan peningkatan kapasitas dari SDM yang ada. Baik, jadi begini Mbak, ketika kami ditanya dukungan apa, ya tentu yang kami harapkan adalah dukungan moral spiritual. Yang kedua, itu jelas kami mengalami beberapa persoalan, Mbak. Jadi barangkali kalau Pak Suharwanto juga buat saya adalah Bapak sebagai tempat pepian ilmu, kami sering sharing dengan Pak Suharwanto. Persoalan di kami itu juga sebetulnya sangat unik. Mbak Arin mungkin tidak asing lagi ya, ketika di satu tempat itu sedang merintis satu destinasi wisata, tentu ada pihak-pihak yang pro kontra. Jadi tentu ada hal-hal yang perlu kita sinergiskan. Kemudian kami tidak memungkiri bahwa tadi Pak Suharwanto menyebut ada komunikasi yang tidak harmonis dan sebagainya. Itu memang ya, tapi kami sudah berupaya untuk artinya terbuka, open mind, sehingga kami memang masih sangat perlu difasilitasi terkait dengan komunikasi dengan pihak-pihak terkait terhadap pengelolaan Surocolo Gua Jepang ini agar nanti menjadi satu destinasi wisata yang layak jual, kemudian menarik bagi wisatawan. Hanya saja
eh, persoalan-persoalan yang barangkali tidak bisa kami pecahkan secara internal di kelompok kami. Memang ini kiranya sangat perlu harus melibatkan barangkali dinas untuk bisa memfasilitasi, mengkomunikasikan hal-hal yang barangkali buat kami adalah belum harmonis tadi. Sehingga dengan demikian kita bisa mewujudkan mimpi kami yang besar. Bahwa kami punya mimpi itu, ya Surocolo itu dengan ikon sejarahnya bisa ada narasi yang bagus, yang benar, kemudian ada budaya masyarakat lokalnya, semua bisa terekspos, terangkat semuanya. Kemudian panorama alam yang ada di Merangi, Gua Jepang itu menjadi menarik, kemudian bisa ditambah dengan wahana-wahana yang lain yang bersifat bisa mengungkit daya tarik wisatawan untuk datang ke sana. Ya, saya selalu mengingat-ingat apa yang pernah dulu disampaikan Pak Dewan ini, Pak Suharwanto, itu ketika yang namanya wisata itu kan mestinya 3 hal yang harus ada, dan itu tidak boleh satu pun ditinggalkan. Yang pertama adalah tentang aksesibilitas, yang kedua amenitas, kemudian yang ketiga adalah atraksi. Ketika aksesibilitas menuju ke lokasi itu, saya kira juga memang perlu perhatian pemerintah. Barangkali nanti melalui Pak Dewan juga bisa diupayakan bagaimana agar akses menuju ke lokasi itu tidak dikesan sangat seram, karena selama ini masukan dari para wisatawan itu lokasinya sangat menyeramkan dan sebagainya. Nah, mungkin ketika nanti ada kemudian semacam perhatian pemerintah, dan yang selama ini kita rasa menyeramkan akan menjadi sesuatu yang tidak menyeramkan lagi, ataupun bisa membawa suasana yang santai. Kemudian terkait dengan komunikasi, memang kami sudah berupaya untuk open mind, kemudian kita mengajak pihak-pihak terkait termasuk pemerintah kelurahan itu juga agar berkenan untuk berperan di dalam pengelolaan Surocolo Gua Jepang ini. Hanya saja barangkali belum sesemangat kami, ya, sehingga ini memang perlu adanya selentingan dari pemerintah itu sendiri agar bisa memaksimalkan ataupun semacam membranding, karena sebetulnya di Surocolo Gua Jepang itu berpotensi sangat tinggi ketika itu dijadikan satu destinasi yang artinya bisa terjual tidak hanya di skop nasional saja, tapi barangkali bisa mendunia. Ya. Dan yang terakhir ini, Mbak, ketika kami tentu tadi ditanya semacam harapan apa ataupun dukungan apa yang perlu atau sangat diharapkan oleh pengelola, ya tentu dari berbagai hal persoalan, terutama komunikasi tadi, agar kami bisa diberikan pemecahannya, dan ke depan goal kami untuk mencapai peningkatan ekonomi masyarakat ini bisa tercapai melalui pengelolaan destinasi wisata di Surocolo Gua Jepang. Saya kira demikian, Mbak. Ya.
Baik, terima kasih Bapak Sugijan. Artinya sekali lagi dari pengelola Pokdaris pun juga terus melakukan berbagai upaya, termasuk nantinya harapannya ke depannya bisa terus menjalin sinergi bersama dengan dinas maupun juga dengan pemerintah melalui program-program yang terus dijalankan. Terima kasih sekali lagi untuk para narasumber kita kali ini, Bapak Sugijan matur nuwun, Ibu Titik terima kasih, Pak Suharwanto terima kasih sekali lagi untuk bincang-bincang menarik kita kali ini. Semoga nanti ke depannya untuk potensi-potensi wisata yang dimiliki Yogyakarta, khususnya untuk Suracolo sendiri juga masih bisa terus digali dan dioptimalkan demi kemajuan sektor pariwisata di Yogyakarta. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, pemirsa dan juga hadirin sekalian, tentunya menarik sekali tadi disampaikan bahwa kita punya banyak potensi yang masih bisa terus digali. Artinya ini tugas kita nih. Barangkali juga Anda melihat ada banyak potensi yang bisa terus digali. Jangan lupa terus dilihat apa yang bisa dikembangkan, lakukan inovasi dan jangan lupa untuk terus menjalin sinergi. Dan yang jelas untuk saat ini jangan lupa terus patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari kerumunan dan juga tentunya membatasi mobilitas. Kita yakin kalau kita bersinergi, kita pasti bisa bangkit bersama. Terima kasih untuk kebersamaan kita kali ini. Terima kasih untuk Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan akhir kata, saya Vanessa Bella Arin pamit undur diri. Sampai jumpa dan sehat selalu.